Oke, selamat pagi Mas Boy. Ya, Mas Bro, selamat pagi. Jadi ini orderan hari ini ya. Setelah mantauin berita Bandara Soekarno-Hatta stuck. Oke, ini diorder untuk Toyota Fortuner ya. Toyota Fortuner, jadi saya agak wanti-wanti Toyota Fortuner VNT ya. Ini 2010 ya. Yang 2010 saya agak wanti-wanti, sebelah kiri itu banyak sekali trouble. Kenapa? Karena bensin atau diesel ya, dia punya putaran kipasnya itu buang ke kiri, jadi kiri itu kena panas terus, jadi panas radiator, panas evaporator AC ya. Sebelah kiri, jadi depan penumpang itu saya wanti-wanti. Kalau sebelah kanan aman, kenapa? Karena ada tabung radiator. Untuk headlamp kanan lebih nggak terkena panas dibandingkan sebelah kiri. Jadi saya wanti-wanti sebelah kiri, kalau bisa Anda bikinkan sekat dari akrilik atau apa itu supaya anginnya nggak langsung kena LED, karena kipas kipas dari mesin itu ya langsung ke body LED ya. Karena kan LED itu butuh pendinginan dia sendiri, sedangkan di tiupnya adalah angin panas dari mesin diesel itu ya. Jadi ini headlampnya, nah mesinnya itu ada kipas kipas radiatornya, itu tiupan anginnya itu langsung kena ke body, deket sekali itu ya, karena kan dia pakai proyektor di bawah, jadi dia kena panasnya lebih ekstra dibandingkan yang sebelah kanan. Jadi saya wanti-wanti ya, kalau bisa sih dibikinin sekat. Kalau yang sebelah kanan sekatnya udah ada, itu botol tabung radiator, air radiator udah ada gitu ya. eh Seperti biasa ini 30 watt ya, 2500 lux maksimum. Jadi bisa sekitar 2450 sampai pokoknya maksimal 2500 ya. Ini 30 watt. Teknologi ini menggunakan Cooper Cooper apa, PCB double ya batangnya. Jadi tengahnya batang Cooper. Nah, ini keunggulan lain, ini full adjustable ya. Full adjustable 360 derajat. Jadi soket ini bisa diputar 360 derajat maju dan mundur ya. Jadi untuk Fortuner gampang sekali patokannya ya. Untuk proyektor ya H11 dia pakainya. Ini ada contoh proyektor H11 yang dipakai di Toyota ya. Eh, di dunia ini beredar dua macam proyektor H11. Jadi H11 itu ada tipe reverse dan tipe forward. Perbedaannya adalah di ininya nih. Ini menuju ke arah jam 10. Center tabnya ya, centernya ya. Centernya. Jadi ini ada kaki tiga nih. Ini ada kaki tiga, left, right, center. Nah, ini centernya juga jadi ini ada kaki kiri, kaki kanan, ini center. Nah, ini juga ini centernya, kaki kiri, kaki kanan. Nah, ini jadi kalau kalau untuk bohlam HID itu Anda harus nyocokin. Jadi Anda harus pakai reverse atau forward, ya. Nah, kalau di tipe yang proyektor-proyektor Toyota rata-rata itu harus pakai reverse, ya. Nah, kalau bolam-bolam CN Light kebanyakan forward. Itu menurut pandangan saya. Saya sudah 14 tahun dan saya sudah mempetakan. Tapi orang bule ada ngomong tipe A, tipe B. Orang bule ada ngomong tipe A, tipe B. Saya nggak tahu di Indonesia ada nggak yang memperhatikan soal itu. Kalau di HID harus pakai tipe reverse atau forward. Reverse. Kenapa? Karena kalau Anda pakai tipe yang terbalik, ada blank spot di cut off-nya nanti, tiangnya itu. Nah, kalau di LED ya, Anda tidak ada tipe reverse forward di tipe saya ini ya. Karena kenapa? Dia full adjustable. Jadi ini dudukan ini bisa diputar 360 derajat ya. Maju dan mundur ya. Jadi Anda bisa taruh bolamnya agak maju, agak mundur. Kenapa bisa disetel agak maju dan mundur? Ya tentu bagus dong. Namanya kita nyetel fokus, sama seperti Anda punya infocus buat presentasi yang orang-orang kantor. Anda kan di depan lensanya ada putaran-putaran, atau mejanya atau layarnya dimajukan, dimundurkan supaya gambarnya tajam ya. Itu namanya nyari fokus. Nah, sama ini juga diputar maju dan mundur. Gitu ya. Jadi bohlam ini perfect. Anda tidak perlu memikirkan reverse atau forward ya. Karena dia full adjustable ya. Jadi ini kita pasang ya.
kita masukin kaki tiganya. Jadi ini kan permintaan dari yang punya mobilnya, jadi kita harus review sesuai, sekalian ditonton juga oleh seluruh bangsa Indonesia. Jadi bukan hanya video artis aja ya yang harus viral, tapi video begini supaya mobil Anda bagus, hasil outputnya mantep, ini juga harus viral sebenarnya ya. Tapi bukan pemersatu bangsa ini, bukan ya. Jadi ini dipasang begini ya, ngikutin. Nah, kita pasti dorong ke kanan, putar sampai mentok, tep, ngunci. Nah, kalau begini salah. Kalau Anda intip di dalam nih, kelihatan nggak? Dia horizontal ya. Horizontal. Salah. Nah, dia harus diputar balik. Putar baliknya seberapa banyaknya? Seberapa banyaknya? Sampai dia vertikal. Bagaimana cara kita ngecek supaya dia vertikal? Ya. Bagaimana kita cara ngecek dia supaya vertikal? Nah, di LED ini bagus. Ya. Anda patokannya terhadap ini aja nih, garis lurus, dia artinya vertikal ya. Di LED lain tidak ada. Makanya saya bilang LED ini bagus sekali. Ya. Kita pelajari deh LED lain ya. Nah, ini contoh LED. Pantatnya begini ya. Kita ambil lagi contoh lain LED. Nah, ini juga LED, pantatnya hanya kipas begini saja ya. Jadi tidak ada garis patokan. Nah, LED lain kipas saja, jadi tidak ada garis patokan. Nah, ini begini ya. P730 Pro 7 Automax, mau P750, mau P740, mau P730, mau merek Philips, mau merek Osram, mau merek apapun, tak ada garis patokan, bro. Jadi makanya buat Anda orang awam ya, nyeting ini susah. Kenapa? Tak ada garis patokan. Jadi ini garis patokan garis lurus ini ya, itu vertikalnya dia. Vertikalnya dia, jadi arah batangnya itu jam 12 dan jam 6. Jadi Anda tinggal nyeting ininya harus lurus vertikal ke bawah. Jadi kalau orang bangunan kita tarik benang lurus ke bawah. Karena gravitasi ke bawah, tarik benang ya kalau tukang bangunan. Ya, jadi gampang sekali. Ini bisa di-adjust, agak majuin, nanti agak mundurin. Tapi yang benar adalah ini harus vertikal dulu, dorong mentok. Kalau merasa fokusnya kurang bagus, melengkung, tarik mundur. Ya, seperti itu cara settingnya. Ya, jadi paham, saya ulang. Ya, ini masuk. Saya to the point nih, buka-bukaan apa adanya cara setting di proyektor. Karena di video-video sebelumnya belum ada ya. Banyak nanti yang mengikuti, jadi kalau kemarin H4 kita sudah pernah ya, mungkin 1 tahun yang lalu, bagaimana cara setting di reflektor. Saya bikin part 1, part 2, part 3. Ada orang yang berkomentar setuju, ada orang berkomentar saya ngomong doang atau segala macam ya, terserah. Anda boleh percaya, Anda boleh ikuti. Yang pasti video saya ini, konten saya ini bukan konten hiburan untuk orang-orang yang mau tahu hasilnya, mau tahu bagusnya, mau tahu perfectnya ya. Tapi saya cerita menggunakan LED yang saya jual ya. Jadi Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838 atau Anda langsung datang ke workshop saya Jelambar Selatan 17 Blok M nomor 5 Grogol Jakarta Barat ya. LED ini hanya berlaku, omongan bicara saya ini hanya berlaku ya di LED saya. Karena kenapa? LED ini bisa full 360 derajat maju dan mundur. Makanya saya bilang LED ini bagus. Anda mau pakai F3 tak ada patokan itu. Anda mau pakai F5, Anda mau pakai dual heat pipe tak ada patokan itu. Karena kenapa? Beda. Ini bisa 360 derajat maju dan mundur, ya. Di sini ada knocknya. Di sini ada satu knocknya nih, ya. Ini ada satu pentil knocknya. Jadi knock ini bisa ngunci di sini atau di sini. Jadi Anda bisa masukkan ini setelah dia knocknya ini ditaruh di sebelah kanannya dia atau sebelah kirinya. Jadi bisa setelahnya atau bisa sesudahnya. Jadi enak sekali ini. Jadi kalau kita taruh di sebelah kanannya, ke kirinya kan ngunci. Oh, kok nggak bisa vertikal? Gampang bos, tarik mundur aja. Tarik mundur, pindahin ke sebelahnya. Itu ya. Nah makanya saya bilang ini LED perfect. Harga pun murah. Dia sudah teknologinya dual Cooper PCB ya. Memang dia bukan pakai dual heat pipe, tapi dia pakai PCB-nya adalah Cooper. Cooper adalah tembaga. Tembaga adalah sebagai pembuang panas yang
bagus. Jadi konduktor ya namanya, bukan isolator ya. Jadi tembaga itu sebagai konduktor. Jadi ini bohlam bisa untuk reverse, bisa untuk forward. Enak sekali, full adjustable ya. Sangat-sangat full adjustable. Jadi Anda nggak perlu khawatir ini itu segala macam. Karena Anda perhatikan proyektor di Indonesia halogen itu ada yang senternya di sini, ada yang senternya di kiri dan di kanan. Ada RHD atau LHD. Di Indonesia kebanyakan seperti ini. Seperti punya Honda BR-V, CR-V ya, seperti ini. Tapi ada juga yang terbalik, Bro. Ada juga yang terbalik ya. Jadi hati-hati buat Anda. Apalagi buat Anda yang pakai HID bohlamnya CN Light, itu udah pasti terbalik. Tidak bagus, Bro. Saya sudah bahas banyak ini sebenarnya di videonya di YouTube saya. Cuman kalau Anda subscriber saya, follower saya, fans saya, berarti Anda sudah pernah nonton, mestinya Anda paham gitu ya. Ada kok soal HID, hasil outputnya, judul-judulnya banyak di video saya udah saya upload gitu ya. Ya, jadi begitu saja ya. Jadi sangat perfect. Masukin, putar kanan, nanti di mobil dilihat. Jadi ini harus garis lurus ya, vertikal begini dilihat. Jadi ini garis ini tuh sebenarnya membantu ya, membantu. Kenapa? Karena kita kan kalau ini di mobil kan kita tidak bisa ngintip. Kita nggak bisa ngintip, wah si chipletnya bener nggak arahnya ya, nggak bisa, karena kan kalau ini proyektor Anda mau ngintip begini kan nggak bisa tuh ya, nggak bisa ya. Jadi ini nggak bisa, tentu Anda ngintipnya ya dari belakang Anda lihat tuh mobil Fortuner kan tinggi, Anda harus jingkai, Anda lihat vertikal nggak ininya. Kalau ininya vertikal berarti sudah benar, perfect. Anda tinggal lihat cut off-nya di depan tembok 2 meter, majukan, mundurkan LED-nya. Oh, kalau udah ini paling cakep, oh mundur 1 mili, ya oke. Oh, mundur 2 mili, harus mentok. Itu ya, atau bagaimana. Jadi LED ini sebenarnya sangat oke lah. Saya bukannya karena menjual ini, saya bilang bagus. Justru karena kita mencari LED yang bagus, oh saya ketemu yang ini, baru saya jual. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai salah paham. Jadi saya melihat LED ini mempunyai keunggulan baru kita jual, bukannya kita punya dulu LED-nya kita cari-cari, bukan seperti itu ya. Jadi saya harap paham. Tidak ada di tipe lain yang bisa Anda setting di sini, kecuali Anda harus bikin garis dulu pakai spidol gitu ya. LED yang lain tidak ada, Anda harus garis dulu pakai spidol baru bisa. Nah, masalahnya siapa yang melakukan itu pakai spidol? Saya rasa tidak ada itu ya. Tidak ada yang pakai spidol untuk mekanik bengkel manapun deh, mau yang terkenal, mau yang udah punya cabang banyak, seluruh Indonesia katanya dia ada cabang banyak, jualan LED Pro 7 juga, jago katanya segala macam. Bahkan kita ada yang dinegatifkan, kita di Black Campaign di Bandung, katanya saya dengar dari customer di Bandung ada yang menjelekkan juragan lampu, jualan LED sinarnya berantakan, bagusan produk dia. Nggak masalah, saya juga nggak pernah mau menjelekkan nama bengkel orang. Intinya adalah Anda kalau suka, Anda percaya dengan omongan saya juga tidak harus dipercaya atau tidak harus diamini, karena saya bukan khotbah ya, bukan khotbah agama nih ya. Jadi Anda nggak usah percaya, nggak usah yakini. Tapi kalau merasa Anda yakin dengan omongan saya bisa memberikan solusi untuk lampu mobil Anda yang tidak terang, ya Anda boleh tonton video saya ya, seperti itu. Jadi saya tidak pernah memaksa Anda untuk membeli. Saya juga tidak mau menjelekkan bengkel-bengkel lain, bilang begini begitu, karena masing-masing orang rezekinya sudah ditakar ya. Kita percaya itu aja, dan kita percaya karma juga gitu ya. Jadi nggak usah saling menjelekkan, rezeki sudah ada yang nakar gitu ya. Saya membagikan ini karena banyak orang yang nggak paham, banyak orang yang nggak ngerti, banyak orang yang dibodohi juga oleh bengkel-bengkel, karena banyak bengkel-bengkel yang cuma mencari keuntungan itu ya. Kenapa mereka cuma mencari keuntungan? Karena mereka punya biaya sewa ruko, biaya karyawan, biaya pengeluaran tetek bengek gitu ya. Makanya kenapa banyak orang bilang yang kesini masang, bos kenapa lu nggak beli ruko, kenapa lu nggak buka di ruko, kenapa lu nggak sewa ruko, apa lu nggak buka ini itu. Karena kalau begitu lu mengejar omset. Artinya kalau kita cuma di garasi, mau penjualan oke, duit masuk oke, waktu tidak ada penjualan ya kita santai, kita bisa kerjakan yang lain gitu ya, seperti itu jadinya.
Ya, siapa sih yang menolak duit di dunia ini? Tidak ada yang menolak duit, semua mau duit. Cuman saya masih levelnya kita adalah hobi. Jadi saya tidak mau menyesatkan orang ya. Kalau nggak terang ya saya bilang nggak terang. Seperti Automac BC, kita bilang banyak rusak ya kita bilang banyak rusak. Di video setelah video ini selesai, saya mau mereview Pro 7 P73CF yang rusak. Kita akan tukar baru ya. Jadi video ini semua kita bikin sesuai apa adanya. Kalau ada rusak ya kita bilang rusak, kita videokan kalau memang waktunya ada gitu ya. Jadi customer tahu bahwa kita ganti itu barangnya baru gitu ya, nggak perlu garansi, nggak perlu lama-lama, karena ada orang jual LED garansi 2 tahun, saya yakin itu dia main tuh. Jadi 2 tahun, kadang-kadang orang begini bos, LED-nya udah nggak keluar tapi dia masih jual garansi, nanti garansinya untuk gantinya bagaimana, itu saya juga bingung tuh gimana ya. Karena dari pabrik setahu saya LED 1 tahun dan sulit untuk membalikan LED ke pabrikan gitu ya. Paling dia cuma bilang minta digunting sebagai bukti replacement. Atau dia misalnya kita order 100, dia kasih kita 110. Seperti gitu ya. Nah, jadi kalau garansinya panjang dan distributornya nggak jelas ya hati-hati, Anda tertipu juga ya. Namanya jualan online, Anda beli di online bisa saja dia ganti nama, ganti. Anda lihat sendiri aja toko punya adminnya 5, bikin 5 akun, bikin 10 akun gitu ya, banyak ya. Kalau saya enggak, saya cuma satu, Jungki Wenas Juragan Lampu di Bukalapak. Tokopedia reseller saya, Shopee reseller saya. Jadi kalau saya cuma megang satu di Bukalapak. Jadi supaya kenapa? Nggak ribet bro ya. Dan saya juga tidak mau bikin akun-akun bodong tambahan-tambahan. Kenapa? Karena ya kita cuma satu, Jungki Wenas itu sudah 14 tahun gitu ya. Oke, saya lanjut. Ya, jadi cara settingnya seperti itu. Tapi ada bagian-bagian tertentu yang secara saya tidak jabarkan, itu hanya untuk yang membeli LED ini. Jadi nanti kalau Anda nggak paham ya silakan WA saya. Kita akan tes ya hasil outputnya bagaimana, mengenai putaran-putarannya juga, dan sekalian kita tes output powernya ya, wattnya berapa. LED ini 30 watt, dia akan ngedrop 2 watt ya, stabil ya, tidak ngedrop lagi, tidak banyak-banyak lah ngedropnya. Buat apa ngedropnya banyak-banyak gitu ya. LED yang wattnya awalnya gede tapi ngedropnya banyak percuma gitu ya. Anda jalan jauh dari Jakarta ke Bandung misalnya, Anda masuk tol Jelambar, nyalain lampu, baru sampai di Cawang udah ngedrop ya, wattnya setengahnya. Buat apa? Mendingan kita pakai yang wattnya nggak terlalu besar-besar tapi stabil. Lebih milih mana Anda? Anda punya LED 52 watt nyalanya, pas udah sampai Cawang cuman sisa 25. Buat apa? Mendingan kita 30 watt stabil gitu ya. Saya lebih milih begitu. Saya bukan yang nggak mau jual yang heat cooper pipe. Saya ada sebenarnya. Tinggal kita transfer bayar, tinggal dikirim sebenarnya dari Cina banyak. Cuman kita mereview ya, mana yang kita pilih, mana yang bagus, mana yang jelek, kita pilah-pilah gitu ya. Kita manfaatin pengalaman saya, manfaatin pengetahuan saya seperti itu. Sama-sama produk Cina kok. Yang dual heat pipe juga dia bilang lebih terang dari XHP 70. Ya XHP 70-nya yang apa? Kalau yang modif yang wattnya sesuai ya tentu lebih terang XHP. Jadi LED ini terangnya itu berdasarkan watt dan lux, bukan berdasarkan foto ya. Watt dan lux. Ya, ada bohlam yang wattnya gede tapi luxnya kecil, itu contohnya C6 COB ya, dia 30 watt loh. LED itu COB itu 30 watt. Nah ini contoh C6 ya, ini H11 ini 30 watt bro ya, 30 watt tapi luxnya nggak gitu terang dan buyar. Kenapa? Karena chipnya terlalu lebar ya. Jadi carilah yang watt dan luxnya besar ya, seperti itu. Jadi bukan yang wattnya doang yang besar. Kalau luxnya besar wattnya kecil, nah itu Anda wajib beli tapi nggak bakal ada. Jadi sama seperti ngomong gini, mobilnya kenceng bisa ngalahin Lamborghini tapi cc-nya cuma 1000, ya ada nggak bakal ada ya gitu. Kecuali mungkin mesinnya diganti pakai mesin jet ya, bisa ngalahin Lamborghini yang V12 mungkin yang 3000 atau 5000 cc ya Lamborghini, saya nggak tahu tuh ya. Cek dulu wattnya 29,5 ya, 29 lah pokoknya. Ini dia bakal ngedrop sampai 28 ya, wattnya sampai 28. Nah kita akan coba lihat, demokan hasil outputnya ya sebentar. Nah seperti ini hasil outputnya ya, patternnya masih keluar tuh, masih bagus
ya. Outputnya bagus nih, tebel. Di sini tebel, garis cut off-nya masih oke. Nah, saya harus ngomong apa kejelekan LED ini. Jadi jangan kita bilang bagus-bagus. LED ini ada kejelekannya sedikit, batangnya agak lebih besar sedikit, ya. Efeknya apa? Nah, Anda lihat di bagian bawah ini, Bro, ya. Bagian bawah ini nih. Nah, ini sedikit doang nih blank spotnya nih, cekungan ini. Karena apa ini? Ini batang LED. Nah, makanya kenapa ada orang bilang, "Pak, mobil saya CR-V pakai proyektor, saya mau pakai yang paling terang." Itu sering tuh yang nanya CR-V, anak-anak CR-V, tapi dia bilang pakai DHP, pakai yang F5. Bro, DHP ya, batang LED-nya itu tebel, batang LED ininya nih. Batang LED ininya tebel, ya. Batang LED tebel, makin ininya makin makin ini nih di sini nih. Makin ketutup. Nih. Nih, di sini nih. Ya, paham? Nah, ini outputnya. Sebentar, saya taruh dulu handphonenya pakai tripod. Ya, Anda udah bisa lihat. Ya. Kita akan putar nih dia nih. Kita akan putar. Ini kan saya bilang vertikalnya di sini nih. Kita akan putar ke horizontal. Nah, ini horizontal nih. Nah, horizontal hasil outputnya begini. Jelek kan? Kita vertikal. Ya. Mantap kan? Hasil sinarnya tuh. Nah, ini horizontal. Ya. Jadi itu Anda harus tahu dulu perbedaannya LED ini, keunggulannya. Kelemahannya saya sudah bocorin. Apa kelemahannya? Ini batang LED-nya masih agak besar, ya, tapi minimal sekali lah ini. Di sini nih. Jadi agak ketutup karena itu apa? Batang LED. Sebenarnya kalau Anda mau benar-benar perfect, sebenarnya kita bisa tuh digerus batang ini, cuman ya merusak LED-nya. Jadi kita gerus nih ininya nih. Kalau itu sih buat kompetisi seperti benar-benar orang perfeksionis, kita gerinda ini digerus, tipisin ininya. Bisa. Cuma kan jadi merusak LED. Merusak apa estetikanya LED kalau dilihat kan jadi jelek gitu ya. Jadi kayak barang ancuran gitu ya. Tapi kalau apa adanya ya itu sedikit nih. Sedikit aja, Bro. Jadi bukannya banyak ya. Lihat nih di sini nih sedikit saja, sedikit nih. Ya. LED lain lebih parah, Bro, ya. LED lain lebih parah, saya ngomong apa adanya. Ya, LED lain lebih parah seperti F3 yang lebih parah, Bro. Kalau Anda nggak percaya, Anda tes. Nah, hasil output begini Anda nggak bisa dapatkan kalau Anda sudah terpasang di mobil, kecuali mobil itu disorotin di depan tembok 2 meter. Dan jarang ya yang melakukan itu. Kebanyakan orang foto hasil video sinarnya langsung di jalan. Nah, itu Anda bisa ditipu, hati-hati. Seperti saya nih. Saya mau mendemokan, Pak, ini LED-nya terang banget nih. Saya bisa terangin aja di video saya. Terang banget kan? Tuh, terang banget. Ya. Apalagi kalau dia pakai kameranya ngerekamnya atau fotonya pakai SLR, ya gampang dimacem-macemin lah ya. Kalau kamera saya cuman Vivo, orang susah lah kita ya, bukan iPhone ya. Jadi begitu aja ya apa yang perlu saya tambahkan. Dan pasti LED ini adalah stabil, Bro, ya. Tidak ada kata-kata ngedrop 2 sampai 3 watt saja. Anda jalan dari Jakarta ke Cikampek segini aja ya. Kipasnya juga kencang tuh, tapi suaranya nggak masuk ke kabin. Udah saya coba ya, kipasnya muternya kencang tapi tidak berisik gitulah istilah kasarnya ya. Jadi ini full adjustable, Anda bisa adjust tuh. Nah, lihat bagian bawahnya bergerak ya kalau kita putar nih. Oh, nih nggak kelihatan. Nah, tuh. Karena batang LED. Jadi ini ada negatifnya satu, batang LED. Cuman tidak banyak coakannya, sedikit saja. Anda pakai LED lain lebih parah, Bro, ya. Jadi saya to the point ya, berbicara apa adanya. Kalau memang saya bilang bagus ya bagus. Ya, LED ini tuh dari tadi saya udah coba 27,5. Jadi 2 sampai 3 watt dropnya ya. LED ini adalah 30 watt real powernya. 2 sampai 3 watt ngedrop. Jadi Anda jalan Jakarta Cikampek ya 27 watt ya, dari Jakarta nggak bakal turun lagi itu ya, dibandingkan LED-LED lain yang awalnya doang gede tapi
baru jalan nyala sebentar ngedrop. Saya rasa cukup ya, apalagi yang perlu saya bicarakan. Oh, yang satu lagi belum saya tes ya. Jadi ini bohlam full adjustable. Apa yang menjadi sisi positifnya ya, kita jabarkan ya, 27, 28. Jadi apa yang menjadi sisi positifnya kita jabarkan, apa yang sisi negatifnya saya sudah bicara. Jadi batang LED ini sedikit, jadi sebenarnya memang bisa dipakai, tapi nggak mengganggu karena ini sedikit. LED tipe lain lebih parah bro, lebih parah, dia lebih tebal itu udah pasti menyesatkan Anda. Ini tipis bro ya, 2-3 mili karena dia menggunakan dual copper PCB. Jadi 2 PCB digabung jadi satu ya, tebal bro ya. Nah, di tengahnya itu juga kita sudah tambahkan thermal pass ya. Apa itu thermal pass saya sudah banyak jelaskan. Itu seperti lendir gitu ya, bukan lendir deh. Seperti odol ya. Jadi untuk pendinginan. Jadi pendinginan dari tengah ini dibuang ke body ya, supaya dinginnya lebih maksimal ya. Seperti itu aja. Full adjustable. Nah, ada orang bilang, "Wah, Pak, LED-nya jelek dong. Ada batang itunya nggak itu." Nah, saya punya juga tipe lain. Anda nggak usah khawatir. Jadi kalau Anda setelah nonton video ini Anda keberatan, kita punya tipe lain dong yang untuk menutupi kelemahan ini gitu ya. Tapi masing-masing bohlam mempunyai spek tersendiri gitu ya. Tapi yang saat ini yang paling terang, paling oke ya tipe inilah ya. Tipe ini yang paling istilahnya yang udah paling worth it lah Anda beli, harganya juga nggak terlalu mahal ya. Anda beli Pro 7 P740 ini kelasnya ya, P740, jadi nggak terlalu mahal, terus oke lah gitu ya. Outputnya full adjustable. Keunggulan tipe ini adalah full adjustable-nya mantap sekali bro ya, maju mundur kiri kanan bisa. Wattnya juga besar dan yang pasti stabil ya, stabil segitu aja. Jadi nggak banyak ngedrop gitu ya. Dan chipnya itu kalau misalnya mati kita masih bisa replace ya, selama PCB-nya nggak rusak. Chipnya mati bisa rusak, Anda beli F3, F5, DHP rusak, buang bro, tak ada yang bisa betulin ya. Saya ngomong apa adanya. Ini masih bisa dipakai, kita ganti chipnya, replace. Ya memang harus ada biaya di situ, cuma kan bisa diganti gitu ya chipnya. Ya, saya rasa cukup review saya. Jadi ini untuk menjawab ya. Ini bukan hanya untuk Fortuner tapi untuk semua mobil ya. Tapi tadi saya mencoba adalah menggunakan proyektor Toyota Camry. Ya, bisa juga pakai proyektor Toyota lain, bisa juga pakai proyektor Honda, bisa juga pakai proyektor Mitsubishi mungkin. Tapi intinya adalah kelebihannya lebih banyak dibandingkan kelemahan. Kelemahannya cuma satu, yaitu coakan itunya sedikit kok, itu sedikit bro. Anda nggak usah khawatir. Jadi nanti ada orang bilang, wah ini jelek dong, ya sedikit aja, nggak masalah ya. LED lain lebih parah bro ya, LED lain lebih parah. Tapi kalau Anda nggak mau, Anda lebih mementingkan perfect, ya kita pakai tipe lain. Ada juga H11 tipe lain, Cree juga sama gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Saya rasa cukup ya, kita bagikan ilmunya, sekalian kita review barangnya sebelum kita kirim. Anda mau datang ke workshop saya Jalan Bar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat. Anda mau order melalui Bukalapak langsung, itu akun saya yang pegang, atau Anda ke reseller Juragan Lampu di Tokopedia atau di Shopee juga ada. Nanti kalau nggak lupa saya kasih link deskripsinya di bawah ya. Anda bisa langsung beli atau Anda WhatsApp aja lah saya 0898 269 3838 ya. Oke, terima kasih.